jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Ketua kelas hari ini berapa orang yang tidak hadir? 3. Atas nama Tia Franyel Ante. 3 orang ya? Ya. Nama lengkapnya? Teresia Tola. Terus? Anselina Bura. Terus? Raya Syabota. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar tentang data. Paham data? Ya? Ada yang belum paham data? Baik. Siapa yang suka olahraga? Yang suka olahraga? Baik, sudah. Olahraga itu ada banyak macam ya. Ada apa? Ada olahraga voli. Ada olahraga sepak bola. Ada olahraga lari. Apa lagi? Apa lagi? Tenis meja. Tenis meja. Apa lagi? Lompat katak dan lain-lain ya. Yang semua berjenis olahraga ya. Itu adalah hobi. Dari hobi itu, ya kan? Dari hobi itu kita bisa membentuk dalam suatu informasi atau data. Kita bentuk dalam satu kumpulan data. Kita silakan. Dan olahraga 3, 4 dan seterusnya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang data tersebut. Perhatikan di depan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, baca. Mengorganisasi data sederhana. Yang kedua, Membuat tabel dan grafik secara manual. membuat tabel dan grafik secara manual. Yang ketiga, Menarik kesimpulan dari grafik. ya, setelah kita membuat tabel, kita menarik kesimpulan dari data yang disajikan dalam bentuk tabel dan dalam bentuk grafik. Oke. Perhatikan, apa itu data? Data adalah informasi yang kita kumpulkan. Sebuah informasi yang kita kumpulkan. Contoh, data nama siswa, data hobi, data favorit, data nilai ujian. Data nilai ujian dan yang lain-lain ada yang sama dan ada yang berbeda. Jadi satu kumpulan yang sama dan yang berbeda itu namanya data. Informasi yang dikumpulkan. Bagaimana cara mengumpulkan data? Kita bisa kumpulkan data dengan kartu hobi atau data favorit. Menulis apa lagi? Contoh, 5 siswa suka sepak bola, 3 suka membaca, 2 suka menonton. Ya, contohnya 5 siswa
kedua tadi. Selanjutnya kita menyusun data. Data dikelompokkan dalam bentuk tabel. Tahu tabel? Tahu. Coba perhatikan dulu contohnya. Hobi. Hobi 1 sepak bola. Berjumlah berapa? 5. Berjumlah 5. Jadi kolom yang pertama kolom hobi. Dari data yang kita kumpulkan tadi kita masukkan dalam tabel. Kita buat dalam tabel. Kita bagi dua kolom. Kolom pertama hobi. Kolom kedua jumlah. Dari data tadi kita masukkan dalam tabel. Tabel yang pertama sepak bola. Jumlahnya berapa? 5. Oke, jumlahnya 5. Yang kedua Membaca. Jumlahnya 3. 3. Yang ketiga menonton. Jumlahnya 2 orang. Gampang kan? Oke, dari data itu kita masukkan dalam bentuk tabel. Rapi kan tidak kalau kita masukkan seperti ini? Rapi. Dari data itu tidak bingung kita membaca. Kita gampang membaca. Hobi sepak bola 5 orang. Membaca 3 orang. Menonton 2 orang. Selanjutnya dari tabel itu kita buat dalam bentuk grafik. Ini tabel ya. Ini grafik. Dalam menggambar grafik kita pakai grafik batang, diagram batang. Dari data hobi dan data jumlah hobi kita masukkan di sisi ataukah sumbu yang vertikal dan sumbu horizontal, yang tegak dan yang datar. Yang tegak kita jadikan sebagai hobi. Yang datar kita jadikan jumlah. Oke, di sini kita pasang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sana hanya maksimal berapa? 5. Jumlah yang paling banyak 5. Kita buat di sini cukup sampai 7. Setelah itu ada berapa hobi di sana? 3. Ada 3. Berarti kita buat di sini ada 3. Di sumbu yang tegak ya. Itu sepak bola. Apa lagi? Membaca. Menonton. Sekarang kita mulai dari data yang pertama sepak bola. Pertanyaan yang pertama begini, apakah data ini harus berurutan seperti ini, berurutan turun atau berurutan naik? Berurutan naik ya, kita berurutan naik. Berarti kita harus sepak bola harus paling bawah. Sepak bola, membaca, apa lagi? Menonton. Baik. Dari sini kita lihat yang pertama sepak bola ada 5. Kita tarik dari sepak bola, dari titik awal sampai pada angka 5, berjumlah 5. Kita tarik. Kita kasih titik supaya lurus. Kita buat yang tebal. Lurus ke tidak? Berarti artinya begini, sepak bola 5. Kita baca begini, hobi, coba baca.
jumlah 5 orang ya, jumlah dalam bentuk orang. Ya. Hobi sepak bola berjumlah 5 orang. Sudah. Yang kedua, membaca. Kita cari dari membaca sejauh 3 satuan, yang artinya ada 3 orang. Sudah. Siapa yang bisa membaca gambar yang terakhir? Oke, yang ini. Tinggal yang grafik penonton. Oke. Bisa lihat atau tidak? Bisa. Bisa lihat, tetapi yang digambar sudah benar dulu. Benar. Benar ya? Ya. Kasih besar lagi ya. Ya. Oke. Ini berjumlah berapa? 2. Ya, lurus dengan 2. angka 2. Dari tabel sampai pada grafik. Siapa yang belum paham cara menggambar dan membuat tabelnya? Sudah paham semua toh? Sudah. Oke. Apakah sulit membaca tabel dan sulit membaca grafik dari gambar ini? Tidak. Tidak, gampang toh? Ya. Dari daftar yang sudah kita peroleh tadi, daftar hobi tadi toh, kita dapat membuat tabel. Setelah itu kita dapat membuat grafik. Setelah kita membuat tabel dan membuat grafik, terakhir kita menarik kesimpulan. Sekarang kita buat kesimpulan yang pertama. Banyak siswa gemar bermain Sepak bola. sepak bola. Banyak siswa gemar bermain sepak bola. Atau seperti ini. Misalkan ini adalah data kelas 7A. Siswa kelas 7A yang diambil ada berapa orang ini? Ada 10 orang. Dari 10 orang siswa kelas 7A, paling banyak gemar sepak bola. Paling sedikit gemar menonton. Paling sedikit gemar menonton. Itu kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, dari 10 siswa kelas 7A SMP di Repelio, 5 orang suka sepak bola dan 2 orang atau paling sedikit suka menonton. Sehingga kesimpulannya, kelas 7A suka main sepak bola. Kelas 7A paling tidak suka menonton. Betul kan? Dari data tersebut kita bisa tarik kesimpulan. Oke. Sudah paham semua kan? Sudah. Baik. Sekarang masing-masing kelompok akan kita coba mengerjakan tabel, mengerjakan grafik dan menarik kesimpulan. Kelompok 1 ya. Kelompok 1. Ya, kelompok 4. Kelompok 1.
Ini ada kartu daftar hobi. Masing-masing kelompok akan mendapatkan satu kartu. Dari kartu tersebut, di masing-masing kelompok itu menuliskan media sosial apa, ya, media sosial apa yang paling digemari. Misalkan kelompok 1 ada 5 orang, toh? Ada 5 orang dari masing-masing kelompok, dari masing-masing orang ini. Yang satu suka Facebook, satunya YouTube, berikut TikTok. Jadi kita pakai ada 4, ya. Kita pakai 4. Ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook, dan ada Instagram. Jadi Pak akan bagikan ini, Pak akan bagikan dan tuliskan hobi menggunakan media sosial, YouTube, TikTok, Facebook, atau Instagram. Paham ya? Oke. Lalu kita tukar. Kelompok yang ini akan data dari kelompok yang 1 kita over ke kelompok 3. Data dari kelompok 4 kita over ke kelompok 1. Tulis daftar hobi, daftar menggunakan media sosial YouTube, TikTok, Facebook, atau Instagram.
Oke, sudah semua? Sudah. Sekarang kumpulkan dulu, kumpulkan kartunya. Baik, kartu sudah dikumpulkan. Kartu data pengguna media sosial. Sekarang dari data pengguna ini, Pak akan bagi secara acak ke masing-masing kelompok. Bisa saja kelompok 1 dapat kelompok 3 punya ramen. Setelah itu, data diolah ke dalam bentuk tabel, ke dalam bentuk grafik, terakhirnya menarik ke kesimpulan. Setelah menarik kesimpulan, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja dari LKPD. Jadi kelompok 1 di sini. Tabel grafik dan kesimpulan. Ini membuat tabel grafik dan kesimpulan dari data yang ini. Ini membuat data. Membuat tabel grafik data kan tidak ada. Ini membuat tabel grafik dan kesimpulan. Ini data tidak ada. Perhatikan, pertama membuat tabel terlebih dahulu, ya. Membuat tabel terlebih dahulu, setelah itu membuat grafik, terakhir menarik ke kesimpulan. Setelah itu baru kita presentasi. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan bertanya, jangan langsung bertanya ke teman. Bertanya dulu. Silakan ada.
Oh iya, baik. Ada pertanyaan, judul tabel. Ada pertanyaan di kelompok 1. Bagaimana cara menuliskan judul tabel? Jadi kita kan mendapatkan data yang namanya penggunaan media sosial. Jadi kolom pertama kita tulis judul tabelnya apa? Nama kolomnya media sosial. Nama kolom keduanya apa? Jumlah. Mana? Lanjutkan.
Oke, sudah selesai. Belum. Masih 5 menit.
Sudah, Pak. Sudah semua? Baik, sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, satu orang membuat tabel, satu orang membuat grafik, satu orang membaca kesimpulan. Baik, kelompok yang pertama, satu orang khusus untuk membuat tabel, satu orang khusus untuk membuat grafik, dan membuat gambar. Mari, kelompok satu dulu. Membuat tabel, membuat grafik satu orang. Tabel satu orang, grafik satu orang. Satu orang membuat tabel, satu orang membuat grafik. Satu orang membaca data yang diterima. Sebentar sebelum dibacakan kesimpulan, satu orang baca dulu data yang diterima. Setelah itu kita lihat tabel yang digambar, kita lihat grafik yang digambar, lalu satu orang membaca kesimpulan.
Sudah? Oke, sekarang kita dengarkan, baca dulu data, setelah kita lihat data tabel, berikut kita lihat data grafik, lalu kita dengar kesimpulannya. Baik, pertama kami mau dengar data yang didapatkan. Baca di situ. Dari data yang kami terima, terdapat media sosial YouTube jumlah 0 orang, Facebook jumlah 1 orang, Ya. Instagram jumlah 1 orang, Ya. TikTok jumlah 3 orang. Baik, kita lihat yang di tabel. Perhatikan di tabel, yang baca data yang dibacakan sudah sesuai ke belum? Sudah. Sudah. Sekarang kita lihat di grafik. Oke, baca grafiknya. Silakan Nom, baca grafiknya. Dari grafiknya. Dari grafik yang kami terima, dari grafik yang kami buat, terdapat TikTok Perhatikan dulu, perhatikan. TikTok jumlah 3 orang, TikTok penggunanya jumlah berapa? 3 3 orang. orang. Terus? Instagram berjumlah 1 orang, Ya. Facebook berjumlah 1 orang. Ya. TikTok berjumlah 3 orang. Sudah sedia dia punya diagram batangnya. Lalu Instagram dan Facebook. Sudah sesuai belum ini? Sudah. Baik, kesimpulannya. Langsung baca saja. Langsung bacakan dengar. Kesimpulan, banyak siswa kelompok 3 yang menggunakan media sosial TikTok. Banyak siswa dari kelompok 3 pengguna media sosial yang paling banyak adalah TikTok. Kelompok 3 mana? Oh, mereka suka TikTok. Setelah diolah datanya, ketahuan. Berikut, kesimpulan berikut apa lagi? Paling sedikit siswa kelompok 3 yang menggunakan Instagram dan Facebook. Oh ya, paling sedikit menggunakan Facebook dan Instagram. Yang lebih banyak apa tadi? TikTok. Berarti orang-orang TikTok ini. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kelompok 2. Terima kasih banyak kelompok 1. Silakan dulu. Berikut kita dengarkan kelompok 2. Kita silakan. Mantap.
setelah dibuat tabel dan grafis, silakan. Kelompok 2 ya? Oke, silakan kelompok 2. Setelah ya sama perhatikan tabel, coba balik lagi. YouTube. Ya. Terus. Tidak ada. Oke, grafik. Dari grafik. Kesimpulannya, oh iya, mana kelompok 4? Ternyata setelah diolah datanya oleh kelompok 2, akhirnya kita mengetahui bahwa kelompok 4 lebih suka menonton YouTube dan TikTok. Mereka tidak suka apa? Mereka tidak suka apa? Facebook dan Instagram. Aduh, ternyata begitu ya. Silakan. Kelompok 3. Kelompok 3. Ya.
kesimpulannya. Dari kesimpulan, banyak siswa kelompok 5 gemar YouTube dan Instagram. Paling sedikit siswa kelompok 5 gemar TikTok. Bagaimana kelompok 5? Kalian tidak suka TikTok padahal? Oke, terima kasih kelompok 3. Kelompok 4. Berarti YouTube tidak ada, apa lagi yang tidak ada? Instagram juga tidak ada, ya? Baik. Perhatikan, ada YouTube, ada Facebook, ada TikTok, dan ada Instagram, ya? Jadi harus pilih semua. Baik, kita untuk kelompok. Kesimpulan dulu. Oke, kesimpulannya.
paling tidak disukai oleh kelompok satu yaitu media sosial YouTube dan Instagram. Oh iya, terima kasih. Pertanyaannya, benar atau tidak? Kamu tidak suka YouTube kan? Oh iya, oke, terima kasih. Kelompok satu tidak suka YouTube. Mereka lebih suka apa? TikTok. Aduh, mereka suka TikTok terus. Baik, terakhir kelompok 5.
kedua. Kelompok ini mana? Yang satunya saja. Baik, siapa yang masih sulit mengolah data? Siapa yang masih sulit mengolah data? Tidak ada lagi? Ya. Semua sudah bisa mengolah Data. Untuk mengukur kemampuan, Pak, coba kita kamu buatkan satu olah data lagi sebagai tugas. Bisa ya? Bisa. Sederhana saja. Sampai di rumah kalian cek umur orang tua, bapak dan mama, kakak, adik, dan kamu sendiri, ya. Setelah itu buatkan dalam bentuk tabel, lalu buatkan dalam bentuk grafik, dan membuat kesimpulan. Ya, kategori misalkan dibuat dalam kategori umur dewasa, ya, dewasa, muda dan muda-mudi, dan anak-anak, ya. 1 sampai berapa tahun? 1 sampai 15 tahun itu anak-anak, ya. Anak-anak ini 16 sampai 21, ya. Ini 22. 25. Ini 26 sampai seterusnya sampai terakhir, sampai berapapun yang ada di rumah. Ya, sudah. Nah itu buat dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, dan kesimpulan. Baik, setelah mencatat tugas, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita tutup pembelajaran dengan doa. Satu orang pimpin doa.